Randy Orton turun heel di SmackDown hari ini. Drew McIntyre keluar dari WWE. The Bella Twins return di SmackDown rusuhin Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Randy Orton turn heel di SmackDown hari ini. Cody Rhodes baru aja menangin gelar WWE Undisputed Championship minggu lalu dari Drew McIntyre. Kemenangan ini otomatis ngerubah total rencana main event WrestleMania. Soalnya sekarang Randy Orton bakal langsung berhadapan sama si American Nightmare di panggung paling bergengsi itu. Pas segmen main event SmackDown hari ini dimulai, Randy Orton sama Cody Rhodes dapat sambutan yang luar biasa meriah dari para fans. Fans sempat lama banget sorak-sorai buat jagoan mereka masing-masing, sampai akhirnya Randy sama Cody duduk di meja yang udah disiapin di tengah ring. Cody Rhodes udah tahu banget apa yang pengen didengar sama orang-orang di arena. Dia mulai cerita soal sejarah panjangnya bareng Orton, gimana Orton selalu ada buat dia selama ini. Habis itu, Cody langsung tanda tangan kontraknya. Awalnya Randy Orton kayak ada masalah gitu sama pertandingan ini. Soalnya kan harusnya dia lawan Drew McIntyre di main event WrestleMania. Tapi tiba-tiba Randy nyalamin tangan Cody, nggak lama kemudian dia malah ngebanting Cody ke meja. Gak berhenti di situ, Orton ngerobek baju Cody dan ngelempar dia keluar ring. Fix, ini bener-bener momen heel turn dari The Viper. Randy Orton sempat ngangkat tangga ring terus dihantamin ke Cody sampai kepalanya bocor parah. Cody berdarah-darah banget pas Randy Orton terus-terusan hajar dia tanpa ampun. Darah ada di mana-mana dan Randy Orton pengen nunjukin dengan jelas kalau dia bakal masuk ke WrestleMania sebagai seorang heel. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan Randy Orton yang akhirnya turn heel? Komen di bawah. Drew McIntyre keluar dari WWE. Hari ini di SmackDown, acaranya dibuka sama Drew McIntyre yang tiba-tiba marah-marah gak terima gelar Undisputed WWE Championship-nya lepas. General Manager SmackDown, Nick Aldis, langsung skakmat McIntyre dengan bilang kalau McIntyre tuh muncul di Royal Rumble sama Elimination Chamber cuma buat ngehalangin Cody Rhodes dapat rematch. Tiba-tiba Jake Fatu muncul dan dengan bangganya bilang kalau dialah alasan kenapa McIntyre bisa menangin gelar WWE itu di awal. Gara-gara insiden di dalam Steel Cage pas pertandingan Three Stages of Hell. Jadi dia ngerasa cuma lagi benerin kesalahannya dengan bikin McIntyre kalah. McIntyre yang udah emosi tingkat dewa sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan dia cuma bilang kalau dia berhenti alias quit. Di pertengahan acara, waktu Jacob Fatu lagi lawan Trick Williams, Drew tiba-tiba hantamkan Claymore Kick ke Jacob buat bantu Trick Williams menang. Sampai sekarang sih dia masih dirumorin bakal lawan Jacob Fatu di WrestleMania 42. Menarik banget buat kita pantau gimana kelanjutannya habis kejadian minggu lalu ini. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre itu keluar dari WWE beneran atau pindah ke Raw? Komen di bawah. The Bella Twins return di SmackDown rusuh Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Siap-siap, karena The Bella Twins udah resmi dijadwalin buat balik lagi ke program WWE dalam waktu dekat. Setelah mereka muncul di Royal Rumble 2026 di Arab Saudi kemarin, di mana Nikki masuk di nomor 25 dan Brie balik di nomor 29, mereka emang baru sempat muncul sekali doang di TV sejak saat itu. Pas di episode Raw setelahnya, mereka sempat promo dan bilang kalau mereka lagi ngincer sabuk Women's Tag Team Titles. Sebelum balik ke WWE dan selama mereka jauh dari ring, Nikki sama Brie emang lebih fokus jadi ibu dan ngurusin bisnis mereka yang sukses banget. Sebenarnya Nikki udah balik duluan ke perusahaan ini di awal tahun 2025 pas dia muncul di premiere Raw yang tayang di Netflix. Tapi kalau status Brie kemarin sempat gak jelas, sampai akhirnya dia bikin kejutan di Rumble. Target utama si kembar ini balik kayaknya emang buat dapetin WWE Women's Tag Team Championships. Soalnya cuma gelar itu doang satu-satunya prestasi yang belum pernah mereka dapat selama di WWE. Dan hari ini mereka baru aja return di SmackDown buat ngerusuh di pertandingan perebutan gelar tag team antara Nia Jax, Les Legend, dan Charlotte Flair Alexa Bliss. Walaupun akhirnya mereka kena hajar sama sang champions. Menurut kalian, apakah The Bella Twins harus rebut gelar Women's Tag Team di WrestleMania? Komen di bawah. Komentar Gunther tentang kalah dari Jey Uso di WrestleMania 41. Gunther mungkin lagi merasa di atas angin setelah berhasil bikin Goldberg, John Cena, sampai AJ Styles pensiun dalam waktu setahun aja.
Tapi penampilan terakhir mantan juara World Heavyweight ini di WrestleMania kemarin ternyata nggak semulus itu. Dia harus ngelepas gelarnya ke Jey Uso gara-gara dia tap out. Pas lagi ngobrol di acara What Do You Wanna Talk About with Cody Rhodes, Gunther ditanya soal kekalahannya itu. Bukannya marah, dia malah nanggepinnya dengan santai. Aku bisa kok nurunin egoku dan kalau udah selesai, ya udah, kata Gunther. Aku nggak masalah sama sekali kalau penonton nganggap itu sebagai kelemahan, ya biarin aja, nggak apa-apa. Kepercayaan diri Gunther ini kemungkinan besar muncul karena dia berhasil ngerebut lagi sabuk World Heavyweight-nya cuma 51 hari setelah kekalahannya di WrestleMania itu. Di wawancara setelah tanding, Jey Uso juga sempat bilang kalau dia hormat banget sama si ring general. Bukannya ngejelekin lawannya, Jey malah muji kemampuan atletis dan profesionalisme Gunther di atas ring. Walau dia tetap bilang pengen dapat sabuk itu lagi. Pas berita ini dibuat, mereka berdua emang lagi nggak di jalur perebutan gelar juara World Heavyweight, tapi kelihatan banget kalau Jey Uso pengen suatu saat nanti lanjutin lagi perseteruan mereka. Menurut kalian, apakah Jey Uso buat Gunther menyerah di WrestleMania itu keputusan yang sangat wadididaw? Komen di bawah. Update cedera parah Kevin Owens. Kevin Owens kabarnya bakal menjalani pemeriksaan medis lagi di pertengahan tahun ini. Dia masih dalam proses pemulihan setelah operasi leher kemarin sebelum nantinya benar-benar siap balik lagi ke ring WWE. Tahun lalu, sebenarnya Owens dijadwalkan bakal lawan Randy Orton di WrestleMania 41. Tapi sayangnya dia malah ngasih tahu kalau dia kena cedera leher yang cukup serius. Gara-gara cedera itu, tim medis gak kasih izin dia buat tanding. Nah, si Owens sendiri akhirnya naik meja operasi buat bedah saraf leher bulan Juli lalu. Untungnya operasinya lancar jaya. Ini jadi langkah penting banget buat kesembuhan dia. Tapi sejak saat itu, kabar soal kondisinya emang jarang banget kedengeran. Hampir gak ada info jelas soal gimana perkembangan mantan juara WWE Universal ini. Tapi ada kabar gembira nih soal progres pemulihan Kevin Owens. Sumber internal bilang Kevin Owens bakal diperiksa ulang di pertengahan tahun ini buat lihat sejauh mana progres penyembuhannya. Sumber lain juga bilang kalau WWE berharap banget Owens sudah bisa balik tanding di tahun 2026 nanti. Karena Owens bakal dicek lagi kesehatannya akhir tahun ini, banyak fans yang berharap banget si mantan juara Universal ini bisa segera balik beraksi di ring WWE. Menurut kalian, siapa lawan yang cocok buat Kevin Owens saat dia balik? Komen di bawah. WWE resmi gandeng Nikki Blackheart. Menurut laporan dari sumber internal di WWE Performance Center, bilang kalau mereka udah resmi ngamanin tanda tangan pegulat berbakat Nikki Blackheart. Nikki ini ternyata udah mulai geluti dunia gulat dari tahun 2024 kemarin. Nikki yang asalnya dari Republik Dominika ini emang baru-baru ini dipanggil WWE buat ikutan tryout. Pas dapat kabar kalau dia diundang, Nikki sempat nulis postingan yang emosional banget di media sosialnya buat ngucapin terima kasih atas kesempatan ini. Nah, abis kelar tryout, dia juga diajak sama bintang WWE, Bayley, buat gabung ke camp latihan khusus cewek yang namanya Lodestone. Di sana ada juga pegulat indie lain kayak Drea Mitchell, Izzy Moreno, Erica Wright, sampai Anita Vaughan. Pegulat umur 29 tahun ini sebelumnya udah sering main di promosi kayak CCW sama MPX. Dia bahkan pernah ngelawan Harley Cameron sama Abaddon. Dan kerennya lagi, sekarang dia masih pegang sabuk juara wanita di kedua promosi itu. Menurut kalian, apakah Nikki Blackheart bisa sukses di WWE? Komen di bawah. Pegulat muda NXT ini stres gara-gara hujatan netizen. Bintang WWE NXT, Thea Hale, baru-baru ini curhat di X soal komentar-komentar negatif dari fans gulat. Dia ngebahas soal hujatan yang dia terima gara-gara kemenangannya yang gak sengaja buat sabuk Women's North American Championship di bulan Desember 2025 kemarin. Dia bilang semua komentar jahat itu benar-benar menjijikan dan dia cerita soal gimana kerasnya dia kerja dan pengorbanan yang sudah dia lakuin sampai bisa ada di posisi sekarang. Aku udah lama banget pengen bahas ini. Tadinya aku ngerasa nggak perlu, tapi sekarang pikiranku berubah. Buka Thea Hale. Aku ini cewek umur 22 tahun. Coba kalian pikirin itu sebentar. Aku bahkan mungkin nggak bakal lulus kuliah kalau aku mutusin kuliah. Aku pindah pas masih SMA demi ngejar mimpi karena aku lebih mentingin mimpi daripada kenyamanan. Dan kebanyakan orang gak bakal sanggup lakuin itu. Tapi tiap hari aku lihat timeline Twitter atau sosmed, isinya komentar negatif soal aku sebagai manusia. Itu menjijikan banget.
Aku sudah kerja keras selama 5 tahun buat momen paling berharga dalam karirku, tapi kalian semua malah anggap itu candaan. Kalian bersikap seolah aku ini orang paling jahat di dunia cuma gara-gara satu keberhasilan kecil yang akhirnya aku dapat. Itu rasanya nggak enak banget. Lanjut bintang NXT ini. Aku rasa kalian gak paham kalau tiap hari aku bangun tidur, entah lagi seneng, sedih, atau menderita, aku gak peduli. Aku nempatin gulat profesional di atas segalanya. Selama 5 tahun, aku sangat menghargai industri ini dan dengerin opini orang lain. Itu capek banget. Aku cinta ini lebih dari apapun, tapi yang aku gak suka itu terus-terusan dijatuhin sama orang lain. Pada akhirnya, aku juga manusia biasa. Aku cewek 22 tahun yang lagi jalanin mimpinya. Tapi entah kenapa itu dianggap salah dan kalian mutusin buat benci orang lain gara-gara kalian gak bahagia sama diri kalian sendiri. Serius deh, aku gak paham kenapa level kebencian di gulat profesional sekarang separah ini, kata Thea Hail. Coba sebentar aja kalian pikirin, kira-kira aku mau gak ya kalau orang lain ngomong begini soal aku? Pikirin itu. Jadi tolong ambil waktu 10 detik sebelum kalian nulis sesuatu di sosmed. Tolong banget. Dan ingat, orang yang ada di balik layar itu juga manusia. Tutupnya. Setelah curhatan itu, beberapa tokoh gulat kayak Baba Ray Dudley sampai juara AEW Nasional Ricochet langsung ngebela Thea Hail dan nyemangatin dia buat terus lanjutin kerja bagusnya. Menurut kalian, apakah fans gulat kadang suka kelewatan? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.